Hai Andika, guys di sini. Buat kalian yang sering banget live pasti udah nggak asing dengan yang namanya software OBS ataupun Streamlabs. Cuman masalahnya ketika kita streaming biasanya itu harus alt-tab dulu untuk menuju ke window yang lain dan itu mengganggu banget. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah device yang benar-benar bisa membantu nggak hanya untuk streaming aja, tapi bisa membuat kegiatan produktivitas kita, workflow kita jadi lebih cepat. Dan perkenalkan, ini adalah Elgato Stream Deck. Sebelum kita bahas tentang Elgato Stream Deck ini, saya mau cerita dulu kalau di KID mau ada segmen ya live streaming gitulah. Karena di sini udah ada pro player untuk game Valorant dan nanti mungkin saya juga akan live streaming OME atau apapun itu. Dan kebetulan kita dikirimin sama Elgato sebuah full setup untuk live streaming. Jadi yang udah pernah kita bahas itu mic Elgato, habis itu webcam Elgato juga udah kita bahas. Nanti videonya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi dan di next video kita juga akan bahas full setup dari Elgato, karena Elgato itu ternyata untuk streaming dia memiliki ekosistem yang benar-benar canggih. Gak hanya webcam, gak hanya HDMI, tapi banyak banget ternyata produknya Elgato. Tapi sebelum kita bahas ekosistem dan semua gearnya Elgato, kita bahas dulu Stream Deck ini. Cuman buat yang belum tahu apa itu Stream Deck, simpelnya Stream Deck itu kayak keypad yang memiliki LCD di setiap key-nya, yang mana kita bisa custom icon-icon pada LCD-nya untuk membedakan fungsi yang udah kita setting pada setiap tombolnya. Jadi Stream Deck itu seperti control panel untuk stream kita. Semua hal atau kontrol yang kita perluin itu dijadiin satu di alat yang simple dan mudah ini. Contoh simpelnya, ketika kita streaming kita kan pasti pakai mic ya. Dan nggak semua mic itu memiliki tombol untuk mute. Atau ada tapi biasanya di belakang atau di bawah. Intinya tombolnya itu sembunyi lah. Jadi kita harus raba-raba dulu. Nah dengan Stream Deck ini kita bisa atur komennya untuk nge-mute hanya dengan satu key yang ada di Stream Deck-nya aja. Nge-alt tab buat ganti scene di OBS atau Streamlabs atau software streaming lain itu juga bisa. Hal seperti tadi bisa kita kontrol menggunakan Stream Deck. Tapi mungkin beberapa dari kalian bakalan mikir, buat apa Stream Deck? Kan kita bisa pakai hotkeys. Cuman, kadang kalau lagi di tengah main game dan kita lagi fokus, jadinya kan agak susah ya buat neken hotkeys. Atau kadang beberapa aplikasi atau game hotkeysnya itu nggak berfungsi karena tabrakan dengan kontrol di dalam aplikasi atau gamenya. Jadi hotkeys itu nggak selalu bisa diandelin. Atau kalau kalian biasanya pakai gaming peripheral, entah mouse atau keyboard, terus kalian mau setting mouse dan keyboardnya itu di software mouse keyboardnya tadi, kita harus alt-tab dulu terus masuk ke software keyboard dan juga mouse-nya. Nah, kalau pakai Elgato Stream Deck ini, nggak usah. Software dari Elgato Stream Deck ini menjamin kalau kita neken tombol yang udah kita assign di Stream Deck-nya, udah pasti jalan komennya. Dan softwarenya ini canggih banget. Kita bisa perintahkan komen, bahkan multiple komen di software ini. Dan sekarang langsung aja kita praktekkan ya gimana caranya pakai Elgato Stream Deck untuk kegiatan streaming dan juga kegiatan produktivitas kita. Karena bisa lebih cepat. Jadi contohnya di sini saya udah pakai dua kamera. Jadi ada kamera Elgato di sini dan ada kamera webcam juga di atas sini. Nah di sini kalau misalkan saya buka software Stream Deck-nya, saya bisa save profile itu sampai banyak profil ya. Jadi profilnya bisa saya save banyak. Ini adalah profil yang biasanya digunakan sama Tomo dan untuk profil yang akan kita gunakan untuk demo streaming ini ada di sini ya. Nah jadi kalau kalian lihat di bagian Stream Deck-nya ini juga kelihatan ya ada kamera 1, kamera 2, kamera 3. Jadi caranya kalau misalkan kita mau setting di OBS-nya, misalkan saya mau pakai kamera 1, saya tinggal pencet aja kamera 1. Nah di OBS-nya pun akan langsung muncul seperti ini ya, kamera 1. Misalkan saya mau pilih kamera 2, search. Nah, jadi dia akan pilih kamera 2. Misalkan saya pengen dua-duanya jalan. Nah, seperti ini. Dan live ini pernah saya coba ketika saya kedatangan tamu dari Epson dulu, itu saya pakai Elgato Stream Deck dan itu saya koneksikan dengan kamera DSLR yang ada di belakang ini. Jadi kalau misalkan kalian mau live juga, podcast atau apapun itu, bisa juga pakai Elgato Stream Deck ini. Dan caranya kalau misalkan kita mau bikin settingan seperti ini di OBS-nya itu kita tinggal taruh aja webcamnya di sini ya untuk video capture device-nya apa dan kita buat scene-nya. Jadi scene ini, scene 1 ini kamera yang ini. Nah, ini dia bakal ganti-ganti terus di software Elgato Stream Deck-nya ini kita tinggal bikin lagi. Jadi kita tarik scene-nya di sini, habis itu kita kasih tulisan kamera 1, kamera 2, biar kita nggak bingung karena nanti akan muncul di sini juga. Jadi di bagian Stream Deck ini akan muncul yang kita namain di situ, kamera 1, kamera 2. Dan kalau udah selesai setup, ya udah kita tinggal klik-klik aja dan kalau kalian lihat kan transisinya itu smooth banget gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kalian gunakan untuk streaming. Dan kalau misalkan kalian punya kayak semacam super text,
misalkan kalian mau live langsung ada lower third-nya di bawah, itu bisa. Dan untuk contohnya kita pernah bahas di video live yang absent dulu. Terus kalau misalkan pas live kalian pengen masukkan b-roll atau footage, ya tinggal disetting dulu aja di softwarenya ini. Terus kalau misalkan kalian pas live tinggal pencet aja search. Nah itu harus ada 2 operator ya, jadi harus ada orang yang mengoperasikan juga. Jadi biar lebih enak, ya istilahnya kayak di TV lah jadinya. Kita tinggal pencet-pencet aja dan semua yang kita setup, kita siapkan bisa kita masukkan. Dan walaupun namanya Stream Deck ada kata streamnya, tapi kalau misalkan kalian gunakan untuk kegiatan produktivitas itu juga bisa. Contohnya kalau misalkan saya masuk ke profile yang biasanya digunakan untuk mengedit ya. Nah, seperti ini. Contohnya saya mau buka Adobe Premiere Pro. Nah, di sini itu udah beda ya. Icon-iconnya itu udah beda dibandingkan yang tadi. Jadi kalau misalkan kita habis nyalain komputer terus kita pengen buka Adobe Premiere Pro, tinggal pencet aja nih, search, dan dia akan langsung otomatis membuka Adobe Premiere Pro. Gila gak ya? Canggih banget. Dan caranya kalau misalkan kalian pengen shortcut seperti itu, gampang banget kok. Jadi kalian buka software Stream Deck, habis itu kalian tinggal tarik aja. Contohnya kalau misalkan Valorant ya tinggal ditarik aja Valorant ke bagian iconnya ini. Terus kalau misalkan digunakan untuk ngedit ya, misalkan di Adobe Premiere Pro ini. Nah, saya tinggal ganti aja profile Stream Deck-nya ini ke profile yang emang udah saya setup untuk Premiere Pro. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan di sini search, di icon saya ini udah ada untuk perintah cut. Search. Nah, akan langsung muncul icon untuk cut. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan kursor, nah seperti ini. Pause, play, save project. Nah, disesuaikan aja. Jadi kalau misalkan kalian mau assign perintahnya untuk render, untuk grading atau apapun itu, enak banget. Jadi caranya kita tinggal tarik aja perintah yang hotkeys ini ya ke bagian icon yang kalian pilih. Terus kalau misalkan contoh misalkan render ya, kita tinggal klik aja Ctrl M di keyboard. Nah, terus title-nya ini kita tinggal ganti render misalkan. Nah, udah. Nah, ini kalau misalkan di Premiere Pro terus saya pencet render, ya dia bakalan ngerender. Tuh ya. Sekarang kita ngomongin ekosistemnya Elgato. Jadi di sini ada key light-nya dari Elgato, di bagian belakang saya ini juga ada key light-nya dari Elgato, dan kita bisa komen juga di Stream Deck-nya ini. Ini udah saya setup. Jadi kalau misalkan saya mau mematikan lampu key light yang ada di sana, saya tinggal tekan aja tombol off-nya yang ada di sini. Nah, dia mati. Kalau mau saya nyalakan tinggal pencet lagi. Nah, dan caranya kalau kita mau atur key light dengan Stream Deck ini, kita tinggal tarik aja control centernya ini ke bagian sini ya, misalkan perintah yang on off ini. Nah, saya kan ada 2 key light yang nyala ini. Jadi kita tinggal pilih aja. Nah, untuk yang sebelah kanan ini misalkan ini mati gitu ya. Mati lampu 2. Oke. Nah, ini kan muncul di Stream Deck-nya langsung, terus kita tinggal tekan. Kalau saya tekan, nah dia mati. Kalau saya tekan lagi, dia nyala. Seperti itu ya. Ekosistemnya canggih banget dan nanti di full setupnya akan kita bahas semua ekosistemnya Elgato pakai Stream Deck ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Elgato Stream Deck kali ini. Kalau untuk harganya, dia dibanderol dengan harga yang lumayan. Harganya itu 5,6 juta. Karena ini adalah Elgato Stream Deck yang XL. Jadi dia memiliki 32 tombol. Cuman kalau menurut kalian 32 tombol itu terlalu banyak, ada Elgato yang lebih kecil lagi dan lebih murah. Namanya adalah Elgato MK2. Harganya sekitar 2,7 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kesimpulannya, kalau dari saya Stream Deck ini serbaguna banget. Tinggal gimana kreativitas kita aja untuk mengubah fungsi Stream Deck ini. Satu-satunya kekurangan dari Elgato Stream Deck ini menurut saya adalah harganya ya, karena harganya lumayan mahal, 5,6 juta rupiah. Cuman kalau kita lihat apa yang ditawarkan oleh dia dengan harga 5,6 juta, kalau kalian streamer, terus kalian juga mungkin editor yang butuh hotkeys, atau kalian butuh semua shortcut biar kerjanya lebih cepat, ya ini adalah investasi yang memang mahal, tapi menurut saya sih worth it banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!